mengundang kementerian untuk membahas rancangan peraturan pemerintahnya. Kalau sebelumnya kita mengundang membahas material teknis. Materialnya, teknisnya. Itu membahas rancangan peraturan pemerintah. Oke, jadi pada saat Froksun itu keluar, kemudian melibatkan kementerian dan lembaga lain, barulah pasal-pasal itu atau dituangkan. Dituangkan. Di tempat kami, kan tadi kami sampaikan setelah selesai dari harmonisasi kami sampaikan kepada Pemprakarsa. Nanti Pemprakarsa tergantung nanti menyampaikan itu kepada membuat surat kepada Pak Presiden. Kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Plano? Ya, kita kembali lagi di Bincang Plano hari ini. Dan hari ini saya ada di Solo nih, ya. Ini tempat yang paling spesial. Karena apa gitu kan? Ada catatan sejarah di Solo ini terkait dengan proses rancangan peraturan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup, ya. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Direktur PDLKWS, Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan. Ada Bapak Sasmita. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Ini suasana Solo dapat banget panasnya. Dapat banget ininya, semilirnya. Ya, dengan Bapak Direktur PDLKWS, ya. Dan bersama juga Ibu Tuti Rianingrum. Waduh, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau ini adalah salah seorang dari Kumham, ya, terkait dengan yang terkait dengan perundang-undangan lah. Nanti kita akan tanya beliau, ya, karena beliau ini adalah Kasubdit di salah satu direktorat jenderal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bu, ya. Oke. Ini hari ini setelah melalui proses panjang, akhirnya rancangan peraturan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup sudah masuk dalam tahap harmonisasi dengan Kumham, kemudian juga dengan Setnek, dan tentu saja dengan kementerian lainnya. Tapi saya pengen tahu dulu nih cerita dari proses rancangan peraturan pemerintah ini. Ini prosesnya kalau diajukan, kumpul-kumpul dengan kementerian, diskusi dan lain-lain, ini tahun berapa, Pak Sas? Jadi kita mulai rancang pertama buat material teknisnya dulu nih, Pak. Material teknisnya mungkin tahun 2022. Oke. 2021 udah mulai rancang-rancang awal. Terus 2022 diteruskan masih material teknis. Oke. 2023 mulai buat rancangan. Di 2022 udah mulai buat rancangan RPP-nya, 2023 dilanjutkan. Nah, baru mulai 2024 kita dapat istilahnya apa, Bu? Froksun, dapatlah kita bisa masuk untuk program penyusunan RPP ini dari Presiden kalau nggak salah itu. Nanti mungkin Bu ini akan lebih jelas. Maka dimulailah kita pertemuan antar kementerian. Nah, itu kita mulai dari bulan Maret atau April, ya. Walaupun sebelumnya kita udah bilateral, tapi belum dalam proses masuk dalam proses harmonisasi inilah. Oke. Dalam proses peraturan perundangan, tapi udah pertemuan ngomong material teknisnya. Oke. Nah, setelah itu kita kelar bulan Agustus kalau nggak salah, ya, Bu, mengajukan setelah selesai Juli, ya. Setelah selesai ini semuanya dengan kementerian kita ngobrol. Kemudian bulan Juli lah kita ajukan permohonan untuk kepada Kemenkumham untuk harmonisasi dengan peraturan yang lain. Nah, itu kira-kira. Jadi kira-kira dari 2021, 22, 23, 24, Pak. Baru 4 tahun, Pak. Zaman Covid waktu itu ya? Covid, Pak. Covid, ya? Iya. Alhamdulillah pakai yang kena Covid juga banyak. Jadi Sobat Plano, membuat rancangan peraturan pemerintah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Butuh proses, butuh tim, kemudian kementerian yang memang menyusun rancangan peraturan pemerintah tersebut juga memang
betul-betul membangun tim, ada Kapukja dan lain-lain. Nah, pada proses awalnya itu, gitu kan, pada proses itu internal dulu, Pak. Artinya di KLHK. Iya. Nah, oke, pemerakasannya itu dari PKTL. Dari PKTL. Dari PKTL. Iya. Kemudian dari PKTL kemudian melibatkan unsur direktorat lain atau dirjen lain. Yes. Artinya bukan hanya PKTL yang terlibat di dalam Bukan. rancangan peraturan pemerintah ini. Bukan. Semua ya, di Semua. Kementerian Lingkungan Hidup ya. Yes. Oke. Ya, jadi Sobat Plano, tadi sudah disebutkan bahwa rancangan peraturan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup ini ya semuanya terlibat di Direktorat Jenderal maupun di Badan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini ada berapa orang, Pak, yang merancang ini? Waduh, banyak Pak. Banyak ya? Iya, para pihak lah. Kalau di internal, Jadi kita untuk menyusun material teknisnya kita kerjasama dengan banyak dibantu dengan narasumber dari Ikatan Ahli Perencana. oke, artinya Ada bukan ikatan hanya internal ya? Enggak. Jadi melibatkan semua unsur. Iya, Oh, siapa saja yang dilibatin? iya banyak, ada Ikatan Ahli-Ahli Perencana, Oke. ahli-ahli lingkungan, ahli-ahli hukum lingkungan. Kita libatkan untuk menyusun material teknisnya, Pak. Yang kemudian kita sarikan menjadi bahasa kebijakan di dalam rancangan peraturan pemerintah. Nah, dari material teknis ke rancangan peraturan pemerintah itu 1 tahun sendiri, Pak. 1 tahun lebih sendiri itu. Jadi merancang itu aja. Ini aja masih Bu Tuti lah yang menjadi wasit lah sehingga sampai dengan hari ini Oke. itu terjadi. Nah, apa ya tugas mereka yang tadi diundang tadi tuh, ahli bangunan, ahli apa gitu Ahli perencanaan. ahli perencanaan dikumpulin. Itu tugas mereka apa tuh? Ya, karena ini kita salah satunya, ini kita terkait dengan perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rancangan peraturan pemerintahnya tuh bicara soal itu. Maka para perencana, para ahli lingkungan itu mencurahkan, Oke, Semua. dituangkan di dalam sebuah. termasuk ahli ekonomi, termasuk ahli sosial, ada di situ semua. Jadi semua unsur yang memang memiliki kepentingan di dalam rancangan peraturan pemerintah itu, gitu kan, para ahli ini dikumpulkan untuk membuat suatu metode mungkin atau Ya. bahasa-bahasa terkait dengan kepentingan hukum, Ya, ya kan, dan lain-lain ya, karena ini. Kemudian dari situ setelah 1 tahun berlangsung baru masuk ke atau melibatkan kementerian lain, atau sebelumnya melibatkan kementerian dulu? secara teknis di dalam buat matek juga kita Melibatkan. narasumber dari kementerian lain sudah. Nah, setelah jadi baru ngomong buat rancangan peraturan pemerintahnya, Pak. Nah, kemudian pada saat menjadi rancangan peraturan pemerintah kita ngobrol juga tuh. Oke. Tapi itu menunggu yang namanya proksun gitu. Setelah proksun keluar baru kita secara formal ada SK panitia antar kementerian. Oke. Kemudian secara formal kita kemudian mengundang kementerian untuk membahas rancangan peraturan pemerintahnya. Kalau sebelumnya kita mengundang membahas material teknis. Materialnya, teknisnya. Nah, itu membahas rancangan peraturan pemerintah. Oke, jadi pada saat Proksun itu keluar, kemudian melibatkan kementerian dan lembaga lain, barulah pasal-pasal itu atau Yes. dituangkan. Yes. Dituangkan. Oke, Yes. luar biasa ya. Jadi proses membuat peraturan pemerintah itu tidak semudah kita udah bikin kepentingan kita udah enggak ya. Melibatkan banyak unsur, melibatkan banyak pihak dan kementerian terkait lainnya ya. Iya. Oke. Energinya besar sekali, Pak, untuk itu, Pak. Dan butuh waktu lama ya. Wis. Seru. Bu, benar nggak sih Bu? Kalau dari Kumham sendiri Bu, emang semua peraturan atau rencana pemerintah RPP ini ya, rancangan peraturan pemerintah itu semua prosesnya seperti itu Bu? Betul, Pak. Jadi saya mau menjelaskan proses penyusunan bukan hanya peraturan pemerintah tapi penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi kita namanya ada kitab, kalau kita punya kitab Al-Quran begitu kan, kalau pembentukan peraturan perundang-undangan itu punya kitab namanya Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana mekanismenya untuk menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Tadi sudah dimulai namanya perencanaan begitu ya, ada mekanisme perencanaan, kemudian penyusunan, nanti penetapan atau pengundangan. Nah, tadi yang Pak Direktur sampaikan itu proses perencanaan tadi. Ada proses perencanaan yang dilakukan dengan
mengusulkan kepada BPHN agar dimasukkan menjadi Proksun, program Proksun PP atau Proksun Perpres. Jadi di situ ada list seluruh peraturan perundang-undangan yang nanti akan dibuat di tahun tersebut. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Direktur masuk Proksun PP 2024. Bentuknya keputusan presiden. Nah, itu di situ ada daftar seluruh KL yang nanti akan menyusun peraturan perundang-undangan. Karena menurut Undang-Undang 12, setiap peraturan perundang-undangan itu harus melalui proses perencanaan dulu, gitu Pak. Nah, setelah proses perencanaan sudah ada proksunnya. Tadi kemudian dari Pemrakarsa kemudian membuat rapat. Ini sudah masuk proses penyusunan, membuat rapat. Nah, tadi disampaikan Pak Direktur namanya rapat panitia antar kementerian, dan itu juga secara resmi harus menyampaikan itu bentuknya panitia antar kementerian itu dengan surat keputusan menteri. Jadi nanti Menteri KLHK dalam hal ini karena pemprakarsanya KLHK nanti membuat surat, mengajukan surat permohonan anggota kepada KL-KL yang terkait. Kalau kemarin ada ATR, KKP, Bappenas, PUPR, ESDM begitu ya, ya semua, Marves, Setnek, Kumham, semua. Setelah semua ada mengajukan nama-nama, kemudianlah dibuatlah keputusan Menteri KLHK tentang panitia antar kementerian untuk RPP PPL. Begitu. Artinya Kumham ini menjadi penentu RPP ini bisa ditindaklanjuti. Artinya semua kementerian ketika membuat RPP atau perundang-undangan yang akan diajukan melalui Kumham dulu, Bu ya, pintu masuknya. Untuk perencanaan melalui BPHN. Dan untuk RPP atau Seknek kalau dia tidak muncul di dalam Perpres, dalam Kepres Proksun tadi Pak. Misalnya ada PP karena tidak muncul karena ada kebutuhan mendesak, maka boleh mengajukan namanya izin prakarsa kepada Presiden melalui Setnek. Atau izin prakarsa terkait dengan Perpres melalui Setnek juga. Jadi pintunya ada dua untuk perencanaan. Setelah masuk perencanaan tadi proses PAK itu namanya sudah masuk ke proses penyusunan. Penyusunan tadi mulai dari proses PAK baru selesai. Sebetulnya di proses PAK itu kan sudah mengundang KL-KL gitu. Sudah membahas tadi antar KL termasuk juga Kumham gitu. Jadi itu syarat yang harus dilakukan ketika mau masuk proses selanjutnya, harmonisasi itu di tempat kami. Jadi harmonisasi dari awal itu sebenarnya Kumham itu sudah terlibat untuk diskusi untuk apa gitu kan ya. Sebelum atau sesudah Proksun itu keluar, baru di situ Kumham dilibatkan atau sebelumnya? Kalau perencanaan Kumham itu tepatnya di BPHN. Di BPHN, lalu setelah perencanaan masuk penyusunan, baru masuklah ke Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya tadi penyusunan PAK juga anggotanya nanti dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Setelah itu selesai disepakati oleh KL-KL, masuklah ke proses harmonisasi. Nah itu masuk di tempat kami. Kalau Perda enggak Bu ya? Karena urusannya pemerintah daerah ya. Tapi pembinaannya untuk perancang-perancang, untuk Perda juga ada kami direktorat. Atau mungkin kayak gini, Perda yang udah jadi atau yang belum jadi juga konsultasi ke Kumham juga biasanya ada nggak kayak gitu? Ada direktorat tersendiri, tapi bukan ke kami. Kalau Direktorat Administrasi Peraturan Perundang-undangan itu khusus untuk yang peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Jadi mulai dari rancangan undang-undang sampai dengan rancangan peraturan menteri. Ya, jadi Sobat Plano gitu kan, ini kalau bicara soal aturan ya, hukum dan perundang-undangan gitu kan, yang mau semua kementerian pasti prosesnya seperti itu Bu ya, dan berada di Direktorat Ibu Tuti Rianingrum ya. Dan pastinya ini tidak semudah kita berpikir bahwa aturan atau apapun yang terkait dengan perundang-undangan ya di sim salabim lah dibuat, tapi prosesnya harus berjalan. Nah,
Pak Sas, ini untuk RPPLH gitu kan, rancangan peraturan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup sudah disebutkan prosesnya, kementerian yang sudah terlibat gitu kan. Kemudian berapa kali rapat, diskusi, kemudian juga adakah perdebatan, adakah ada kepentingan-kementerian lain untuk misalkan ketika draft itu sudah jadi gitu kan, oh ini saya tidak setuju, saya maunya ini, atau terjadi apa? Terjadi nggak artinya diskusi seperti itu? Seru, Pak. Seru. Jadi menarik karena ini apa ya, tugas, fungsi dan kompetensi dari Kumham. Disinilah kemudian setiap kan itu sebenarnya diskusi berdebat itu karena masing-masing ini kan punya undang-undangnya masing-masing, Pak. Oke. Sehingga pemahamannya masing-masing. Nah, disinilah perannya Kumham untuk mengharmonisasi sehingga tidak ada tumpang tindih ya Bu ya. Sehingga kami di sini sebenarnya kami diundang oleh Kumham gitu untuk kami jadi bagian yang dari kami Pemakasa, kemudian para kementerian, sehingga kami ikutanlah di sini memberikan masukan kepada Kemenkumham. Nah, ya namanya saya juga baru belajar hukum, Mbak. Ternyata sulit sekali itu hukum, Mbak. Serius saja. Nggak mudah butut ini. Apalagi ini untuk mengatur seluruh Indonesia ya. Dan yang menjadi mungkin tantangan ya, saya nggak bilang sulit ya. Ini sebuah tantangan adalah berkolaborasi dengan semua kementerian gitu ya. Lingkungan ini kan cross cutting ya Pak. Bukan sebuah sektor yang berdiri sendiri gitu. Dia tuh saling mendukung di situ gitu. Sehingga saat ini kami juga berusaha merubah mindset kami. Kalau dulu ekonomi sama lingkungan kesannya ekonomi naik, lingkungannya hancur gitu ya. Sekarang sebenarnya udah semakin kesadarannya bahwa lingkungan yang baik ini untuk kesejahteraan gitu. Nah, ini yang kita cari jalan tengah dengan para pemanfaat sumber daya alam ini untuk kita sama-sama cari jalan tengah. Oke. Nah, apa sih yang melatar belakangi RPP ini, rancangan peraturan pemerintah ini dibuat? Kalau dari Kementerian Kehutanan, biar Kementerian Lingkungan Hidup kaitan dengan perintah undang-undang. Oh, perintah undang-undang. Oh, gitu. Jadi ada perundang-undangan yang harus turunannya adalah peraturan pemerintah. Oke. Nah, itu yang diperiksa oleh Kemenkumham. Ini kamu buat ini ngapain sih gitu? Itu pertanyaan pertama kali yang ditanyakan oleh istilahnya apa, Pak, Bu, urgensi. Kita harus buat urgensinya apa? Oke. Itu pertama kali ditanya. Oke, ternyata undang-undangnya sudah ada, harus dibuat turunannya berupa peraturan pemerintah. Yes. Nah, diperintahkan. Tapi ini RPP ini diperintahkan oleh undang-undang. Diperintahkan. Poin-poinnya sama nggak dengan undang-undang? Harus. Makanya kemarin kalau Bapak mengikuti kan kita berdiskusinya cukup lama. Kita secara kita berkali-kali memastikan begitu kan, betul nggak ini sesuai gitu. Bunyinya harusnya kan, karena kan ada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Makanya kita harus pastikan bahwa apakah substansi RPP ini, PPLH ini tidak bertentangan dengan peraturan yang mendelegasikan atau yang memerintahkan. Bunyi undang-undangnya seperti apa begitu kan. Kemudian kalau diturunkan di dalam TP ya harus sesuai begitu dan tidak bertentangan. Undang-undang ini yang mengacu Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Nah, makanya kemarin pertama kali kita tanyakan Pak ya, ini undang-undangnya sudah lama, kenapa baru dibuat sekarang? Kita telan Pak, harusnya 2009, ini tahun 2024, baru 15 tahun. Dari kemarin kan Bapak sempat sampaikan dari 2018 sebetulnya sudah disusun. Atau momennya mungkin sebenarnya secara normal harusnya ketika perundang-undangan itu sudah disahkan sesegera mungkin. Iya Pak. Biasanya di undang-undang itu ada tertulis misalnya paling lambat 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun begitu. Tapi ini persoalan lamanya kenapa Pak Sas?
Susah Pak. Ternyata bikin aturan peraturan pemerintah pasal demi pasalnya susah ya. Challenging lah. Bukan hanya Jadi ini undang-undang ini Pak, Undang-Undang 32 itu menurut saya itu undang-undang yang sangat maju dari zamannya. Oke. Jadi misalnya Pak ya, dia di situ ada inventarisasi mungkin umum. Kemudian ada penetapan wilayah ekoregion. Oke. Kemudian baru dibuatlah RPPLH. Kita untuk memahami apa sih wilayah ekoregion. Oke. Itu baru ketemu tahun 2018 Pak. Baru ditetapkan. Isi dan makna dari itu akhirnya diterjemahkan di dalam Baru gitu. setelah RPPLH ekoregion dapat, kita lah menentukan daya dukung daya tampung dapat. Oke. RPPLH-nya dapat Pak. Sebelumnya mencari terus tuh. Jadi ini maju sekali secara pengetahuan ya Pak ya. Ini maju sekali norma Undang-Undang 32 ini. Oke. Sehingga di luar dari kebiasaan pada saat itu. Oke. Nah, baru kami bisa menerjemahkan ya mulai 2018 itu Pak. Baru mulai bisa kami terjemahkan gitu. Kemudian Banyak amat sih. Yes. tapi kan pastinya PR-nya gini Bu. Perundangan atau RU-nya sudah dibuat, kemudian nanti RPP-nya ditetapkan, nanti juga Perda juga harus jalan ya, harus dibuat oleh daerah-daerah ya. Nah, ini ada untungnya. Kita namakan apa? Blessing atau untungnya begitu. Jadi di undang-undang itu sendiri sudah menyatakan kalau belum ada boleh pakai ini. Nah, itu dan yang kedua ada perda-perda yang bisa langsung disusun meskipun tadi belum ada PP-nya, tapi karena di perintah undang-undang itu sudah bunyi bahwa jadi undang-undang sendiri yang memerintahkan untuk menyusun perda. Langsung dari undang-undang bahwa untuk PPLH provinsi, kabupaten, kota maka disusun dengan perda. Itu Pak. Jadi bisa tidak menunggu begitu. Boleh boleh karena di undang-undang gitu kan. Oke. Jadi Perda itu tidak harus menunggu terkait dengan peraturan pemerintah, tapi mengacu kepada sebetulnya itu agak nggak ideal. Karena idealnya itu harus karena kenapa di salah satu juga undang-undang bunyinya bahwa Perda yang PPLH provinsi kabupaten itu ya RPPLH provinsi kabupaten itu harus mengacu kepada RPP nasional. Nah begitu mungkin jadi karena lama tadi Pak, mungkin karena iya dan sudah diperintahkan kan perintahnya dari undang-undang. Nah soal substansinya mungkin bisa berkonsultasi ya Pak ya, mungkin bisa berkonsultasi. Dan itu belum semua pemerintah daerah kan Pak membuat perda terkait dengan lingkungan. Jadi kita waktu itu kita kasih kisi-kisinya itu tahun 2016 Pak, pakai surat edaran. Itu sangat tidak ideal ya Bu, sebenarnya sangat tidak. Karena amanatnya peraturan pemerintah, tapi ya itu tadi Bu, karena nggak gampang gitu kan. Jadi sementara pakai itu, akhirnya ditetapkanlah perda. Sehingga kemarin kami lama berdiskusi terkait dengan ketentuan peralihan. Kalau yang sudah ditetapkan maka seperti apa dengan keluarnya PP ini maka harus seperti apa? Iya. Itu kemarin. Oke ya, Sobat Plano. Jadi peraturan pemerintah ini tentu saja mengacu kepada undang-undang yang berlaku, di mana Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, sementara hari ini proses rancangan peraturan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup ini baru tahap harmonisasi dengan Kemenkumham. Nah, tadi saya sedikit pengen tahu nih juga nih Pak, melibatkan seluruh kementerian di dalam peraturan pemerintah ini, apakah mereka hanya memberikan saran? Apakah mereka juga ada pasal-pasal yang memang nggak sesuai? Saya punya kepentingan di sini, misalkan SDM atau apa gitu kan? Itu atau diskusi melalui apa Pak? Yang pasti kita berdiskusi karena kan wasitnya ada di Kumham, dia mengharmonisasi. Jadi karena misalnya kita menyatakan misalnya seperti A gitu ya, kemudian dari masukan-masukan dari SDM misalnya, nggak bisa, ini harusnya B gitu. Oke. Tapi
Di sini yang ini ya. Semuanya ada di Kemenkumham diharmonisasikan. Jangan peraturan dari Pak Gubernur. Seperti dari Pak Direktur sampaikan, isinya itu kan ada kepentingannya TNI. Oh, ini kepentingan pemerintah. Pemerintah. Ada dari DSCN. ATR, BPN, gitu kan. Oh, KKP. Nah, itu tadi kan, dan isinya tadi kan salah satunya lampiran itu berisi kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh KL-KL itu, Pak. Sehingga itu kan harus dipastikan bahwa ini betul sesuai dengan apa yang ada di aturan di tempat KL-KL tersebut. Nah, fungsinya kami kan di tahap harmonisasi itu kan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu. Ada berapa pasal sih di RPP ini, Pak? 55 itu. Akhirnya menjadi kemarin jadi 58 atau 5 kemarin setelah kita prospek semua. Kita gabung, ada yang dihilangkan, bisa kita gabung. Oke, jadi ada 55 pasal Kurang lebih. Nanti akan dikeluarkan oleh di RPP ini yang isinya bermacam-macam terkait dengan kementerian KL yang ikut di dalamnya. terkait perlindungan dan pengelolaan hidup seluruh KL yang diundang. Oke. Pak, ini kan udah tahap harmonisasi. Ini sudah oke semua KL yang lain. Ya diharapkan sih sudah oke ya. Batang tubuh sih nggak di. Sekarang kita masuk ke lampiran. Tadi kita dengan Bappenas kita udah sampaikan dan kita akan bilateral secepatnya. Karena Bappenas berkepentingan tuh di lampiran 4, Bu. Karena nanti Bappenas yang mengawal. Oke, seperti itu. Ya, emang harus ini panjang nafas, Pak. Nah, ini. Begitu. Jadi nanti setelah proses semua selesai, begitu semua KL itu dipastikan bahwa sudah clear, tidak ada lagi masukan, sudah sepakat gitu ya. Jadi sudah bulat sepakat itu, nanti kemudian kami di Ditjen Peraturan Perundang-undangan menyampaikan surat selesai harmonisasi. Karena kan pada saat awal, jadi dari saya cerita sedikit begitu Pak, awalnya tadi dari Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan permohonan kepada Menteri Kumham untuk dilakukan pengharmonisasian, karena itu tahapan yang ada di dalam undang-undang tadi. Jadi tahapannya setelah PAK kemudian pengharmonisasian. Nah, karena ada permohonan, kemudian kami lakukan harmonisasi mulai dari pleno, kemudian tim kecil, rapat-rapat tim kecil. Setelah semua bulat sepakat, kemudian kami menyampaikan surat selesai harmonisasi. Berdasarkan surat selesai harmonisasi itu nanti kemudian kami kembalikan kepada Pemrakarsa. Nanti dari Pemrakarsa menyampaikan draft atau rancangan peraturan pemerintah yang sudah selesai harmonisasi untuk disampaikan kepada Presiden melalui Setnek. Oke. Tadi ada 55 pasal. Lembaran ininya ada berapa? Ada lampiran? 4 lampiran. Ya. 55 pasal, ya kan, yang mencakup terkait dengan kepentingan lembaga dan kementerian untuk terkait dengan lingkungan, Bu, ya gitu ya. Lingkungan. Oke. Betul. Gambaran BPO. Pak, ini mumpung ada Kumham. Ini mau di zaman Pak Jokowi, kan? Harapannya gitu kan, apakah memang ini sebagai di akhir masa jabatan yang mudah-mudahan RPP ini bisa ditandatangani oleh beliau, kemudian bisa diundangkan atau ditetapkan gitu kan menjadi RPP. Secara keinginan ya pengen secepatnya, Pak. Tetapi kan tetap arahan-arahan dari Kumham dalam hal ini agar nanti PT ini setelah jadi bisa jalan, Pak. Oke. Kumham maksudnya begitu. Jadi jangan jadi udah jadi implementatif, poinnya itu dari Kumham. Oke. Jadi kami mengikuti arahan-arahan dari Kumham sehingga nanti setelah ketok itu bisa langsung jalan. Bu, kalau sudah harmonisasi ini, kalau dilihat dari waktunya gitu kan, ini 1 bulan beres nggak sih, Bu? Dari tempat kami kan tadi kami sampaikan setelah selesai dari harmonisasi kami sampaikan kepada Pemrakarsa. Nanti Pemrakarsa tergantung nanti menyampaikan itu membuat surat kepada Pak Presiden. Nah, itu tergantung.
setelah selesai harmonisasi ya Pak, setelah selesai harmonisasi kemudian dikembalikan, lalu kemudian disampaikan kepada. Menurut Ibu kan, Ibu bilang tadi kan paling lama 1 bulan. Paling lama 1 Kayaknya 1 minggu kayaknya. Jadi setelah harmonisasi kemudian dikembalikan lagi ke Pramakasa gitu kan, itu sudah selesai tugas dari Kumham. Iya. Sudah selesai. Tinggal Kecuali nanti ditanya oleh Seknek. oleh Setnek. Ya Bu ya. Kecuali ditanya. Jadi yang menyerahkan kepada presiden itu Setnek apa Kumham? Bukan. Pemrakarsa Pak. Pemrakarsa kan yang menjadi pemrakarsa KLHK. Jadi nanti Menteri KLHK menyampaikan kepada Presiden melalui Setnek. Nanti Setnek akan memeriksa itu, lalu kemudian kan mohon paraf dari KL. Tidak seluruh di yang sangat terkait itu, yang sangat terkait. Nah, diharapkan ketika mohon paraf itu karena tadi karena proses harmonisasinya itu kan sudah berjalan dengan baik begitu, sehingga ketika mohon paraf itu nanti sudah langsung menteri-menteri dari KL terkait itu sudah langsung bisa memaraf. Setelah diparaf baru kemudian bisa dilanjutkan ke Pak Presiden. Jadi begitu. Kalau ini ditetapkan, saran Ibu karena memang harus ada turunannya Perda, ini untuk pemerintah daerah agar prosesnya bisa berjalan atau bergerak cepat. Ya mohon supaya mendasarkan karena tadi mematuhi apa yang ada di dalam RPP, di dalam PP itu begitu ya. Setelah ditetapkan nanti kan di situ kan ada bunyinya bahwa harus menyusun berdasarkan PPLH nasional. Nah begitu. Setelah ya yang penting tadi isinya itu, isi perdanya itu ya harus sesuai dengan PPLH nasional. Kalau dari RTP ini ditetapkan, itu Perda itu berapa lama dikasih jangka waktu untuk daerah-daerah itu membuat atau bikin Perda terkait dengan lingkungan hidup? Kemarin di ketentuan kita kan kemarin baru dibuat ketentuan peralihan itu yang saat ini sudah ada, karena kan ada berapa Pak, provinsi 16, kabupaten kota sudah sekian begitu. Nah di dalam ketentuan peralihan itu, karena ketentuan peralihan itu kan mengatur status hukum perda-perda ini seperti apa begitu. Nah itu diatur dia kalau yang sesuai gitu yang ada evaluasi dulu begitu Pak ya, harus ada evaluasi karena menentukan dia sesuai dan nggak sesuai harus ada evaluasi. Nah setelah ada pelaksanaan evaluasi itu kami kemarin dirumuskan 2 tahun begitu ya Pak. Mudah-mudahan di waktu itu sudah bisa dilakukan evaluasi. Setelah dievaluasi maka mereka tahu bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti ini buat disesuaikan dengan RPP yang sudah ditetapkan. Gitu kan? Oke. Siap. Sobat Plano, ini menarik sekali ya terkait dengan proses bagaimana rancangan peraturan pemerintah ini dibuat, melibatkan berbagai pihak dari ahli dan juga lembaga lain hingga akhirnya harmonisasi dan juga dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Pramakasa gitu kan, untuk diminta kepada Presiden untuk tanda tangan. Dan tentu saja mudah-mudahan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup ini bisa berjalan cepat dan pastinya segera ditetapkan. Siap. Untuk menjadi peraturan pemerintah. Amin. Kita berdoa saja. Siap. Kita berdoa saja gitu kan, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat karena hari ini sudah harmonisasi 90% Bu. 90% hari ini. Ada ya 90% lebih kali ya Bu. Ya. Nanti lampirannya ya Pak. Kalau batang tubuhnya kan kemarin sudah. Lah batang tubuhnya kan yang belum, karena batang tubuh lampiran itu penting untuk kita pastikan bahwa itu bisa dilaksanakan oleh KLKL karena itu menjadi bagian yang nanti akan dilaksanakan oleh KLKL dan menjadi bagian ini tidak terpisahkan dengan batang tubuhnya, menjadi satu kesatuan dengan PP gitu Pak. Siap, Sobat Plano. Artinya bahwa peraturan pemerintah ini cukup penting, prosesnya juga panjang gitu kan. Kemudian juga dari tahun 2016 atau 2018 gitu kan ya. Ini prosesnya panjang, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021 baru melakukan memprakarsai terkait dengan ini, dan akhirnya 2024 gitu kan di bulan September sudah proses harmonisasi, dan insya Allah ya Oktober
bisa ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Amin. Pak Sas, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar semua, Ibu. Terima kasih. Oke, ya. Jadi Sobat Plano, terima kasih atas kebersamaan Sobat Plano semuanya, dan insya Allah ya ke depan kita akan membahas lagi terkait dengan berbagai dinamika di Kementerian Lingkungan Hidup. Kita bahas soal lingkungan dan juga terkait dengan kehutanan. Sekali lagi salam lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum. Gini ya? Salam lestari. Salam lestari. Oke, salam lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.